Seluruh benda yang ada di dunia ini tersusun oleh atom. Atom merupakan unit penyusun terkecil dari suatu materi. Mungkin saat ini orang-orang telah mengetahui bahwa atom bukanlah yang terkecil, karena atom itu sendiri tersusun dari partikel-partikel yang lebih kecil atau dikenal juga sebagai partikel subatomik seperti elektron dan inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Namun, apakah atom hanya terdiri dari 3 partikel tersebut? Atau masih adakah partikel lain yang lebih kecil lagi? Sebelum kita lanjut, kita harus mengenal terlebih dahulu istilah-istilah berikut. Spin. Spin merupakan properti kuantum yang menggambarkan momentum sudut dari suatu partikel. Antipartikel. Antipartikel merupakan partikel yang memiliki massa yang sama dengan partikel yang bersangkutan dan memiliki properti kuantum dengan besar yang sama namun berlainan tanda. Lebih jelasnya akan dibahas nanti. Nah, secara garis besar, partikel dibagi menjadi dua, yaitu partikel elementer dan partikel komposit. Partikel elementer merupakan partikel yang tidak bisa dibagi lagi. Partikel elementer sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan spinnya, yaitu fermion dan boson. Partikel elementer yang memiliki nilai spin kelipatan setengah disebut dengan fermion. Fermion sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu lepton dan quark. Lepton merupakan partikel-partikel yang tidak dipengaruhi oleh gaya kuat. Contohnya elektron, muon, dan tau. Ketiga-tiganya memiliki muatan listrik yang sama, yaitu negatif 1, namun memiliki massa yang berbeda-beda. Jika diurutkan dari massa terkecil hingga terbesar, maka urutannya adalah elektron, muon, dan tau. Lepton juga terdiri dari partikel neutrino yang memiliki massa yang lebih kecil dari elektron dan tidak memiliki muatan listrik. Terdapat 3 jenis neutrino yang saling berhubungan dengan masing-masing lepton yang telah disebutkan sebelumnya. Neutrino yang memiliki hubungan dengan elektron disebut dengan neutrino elektron. Neutrino yang memiliki hubungan dengan muon disebut dengan neutrino muon. Dan neutrino yang memiliki hubungan dengan tau disebut neutrino tau. Berbeda dengan lepton, quark merupakan partikel fermion yang dapat dipengaruhi oleh gaya kuat. Quark merupakan partikel-partikel penyusun dari partikel komposit. Berbeda dengan lepton, quark memiliki dua muatan, yaitu muatan listrik dan muatan warna. Selain itu, quark juga memiliki properti quantum strangeness atau bahasa Indonesianya, keanehan. Setiap quark hanya memiliki satu muatan warna dari 3 warna, yaitu merah, biru, atau hijau. Selain itu, terdapat pula muatan anti-warna yang dimiliki oleh antipartikel dari quark. Anti merah yaitu cyan, anti hijau yaitu magenta, dan anti biru yaitu kuning. Terdapat 6 jenis quark. Jenis-jenis quark ini disebut dengan istilah flavor atau rasa. Jika diurutkan dari massa terkecil hingga terbesar, urutan dari jenis quark atau rasanya menjadi up, down, strange, charm, bottom, dan top. Quark yang memiliki muatan positif adalah up, charm, dan top. Semua quark yang memiliki muatan positif tersebut memiliki besar muatan yang sama, yaitu positif 2/3. Quark yang memiliki muatan negatif adalah down, strange, dan bottom. Semua quark yang memiliki muatan negatif tersebut memiliki besar muatan yang sama, yaitu negatif 1/3. Dari semua quark yang ada, hanya strange quark yang memiliki nilai strangeness atau keanehan yang bernilai negatif 1, sedangkan quark yang lain bernilai 0. Semua fermion memiliki pasangan dengan antipartikelnya. Contoh, elektron yang memiliki muatan listrik negatif 1, terdapat antipartikelnya yaitu positron yang memiliki massa yang sama dan besar muatan yang sama seperti elektron, namun berbeda tanda muatan listriknya, yaitu positif 1. Pada partikel quark, misalnya up quark, memiliki muatan warna merah dan muatan listrik positif 2/3, terdapat antipartikelnya yaitu anti-quark up, yang memiliki massa yang sama dengan quark up, namun muatan warnanya, cyan, dan muatan listriknya negatif 2/3. Partikel elementer yang memiliki nilai spin kelipatan bulat disebut dengan boson. Partikel boson sendiri merupakan partikel yang berperan dalam gaya-gaya fundamental. Gaya-gaya fundamental tersebut adalah gaya elektromagnetik, gaya kuat, gaya lemah, dan gaya gravitasi. Gaya-gaya ini muncul dari interaksi dari 2 atau lebih partikel yang dimediasi oleh partikel boson. Dalam gaya elektromagnetik, partikel-partikel yang memiliki muatan listrik saling berinteraksi dan dimediasi oleh foton. Dalam gaya kuat, partikel-partikel yang memiliki muatan warna yaitu quark saling berinteraksi dan dimediasi oleh gluon. Dalam gaya lemah, partikel-partikel yang berinteraksi adalah partikel lepton dan quark yang dimediasi oleh WZ boson. Partikel WZ boson sendiri sebenarnya ada 3 jenis, yaitu W+, W-, dan Z.
Jika kita perhatikan, lepton tidak memiliki muatan warna, sehingga tidak dipengaruhi oleh gaya kuat. Dan dalam lepton terdapat neutrino yang tidak memiliki muatan listrik, sehingga neutrino tidak dipengaruhi oleh gaya kuat maupun elektromagnetik. Akan tetapi, neutrino tetap dipengaruhi oleh gaya lemah. Gaya fundamental yang terakhir adalah gaya gravitasi yang dimediasi oleh graviton. Namun partikel graviton masih belum bisa dibuktikan keberadaannya secara eksperimen. Selain itu, terdapat pula partikel boson yang baru ditemukan pada tahun 2012, yaitu partikel Higgs boson. Dikabarkan, partikel Higgs boson adalah partikel yang berperan dalam terbentuknya medan Higgs, dan medan Higgs inilah yang bertanggung jawab atas munculnya massa dalam suatu partikel. Semua boson memiliki antipartikel. Namun, berbeda dengan fermion, antipartikel dari boson adalah partikel boson itu sendiri. Bisa dikatakan mereka satu kesatuan. Contoh, antipartikel dari foton adalah foton itu sendiri. Jadi, tidak ada daftar khusus untuk antipartikel dari boson, kecuali untuk partikel W plus boson. W plus boson memiliki antipartikel yaitu W- boson, di mana antipartikelnya memiliki massa yang sama dan besar muatan listrik yang sama, namun berbeda tanda. W plus boson memiliki muatan listrik positif 1, sedangkan W- boson memiliki muatan listrik negatif 1. Sehingga dapat diperoleh model standar dari partikel elementer seperti berikut. Dan jika antipartikelnya diikutsertakan, diperoleh model standar seperti berikut. Berikutnya, terdapat partikel komposit. Partikel komposit, atau dikenal juga sebagai partikel hadron, adalah partikel yang tersusun dari 2 atau lebih quark. Karena tersusun dari quark-quark, partikel hadron juga dapat dipengaruhi oleh gaya kuat. Quark-quark penyusunnya harus memenuhi larangan Pauli, di mana gabungan dari warna quark-quarknya haruslah menghasilkan warna putih, baik itu gabungan dari ketiga warna atau anti warna yang berbeda-beda. Contoh, merah, hijau, dan biru, atau cyan, magenta, dan kuning. Atau bisa juga gabungan dari warna quark dan anti warna dari warna yang bersangkutan. Contoh, merah dengan cyan, biru dengan kuning, atau hijau dengan magenta. Partikel komposit dibagi menjadi 2 berdasarkan quark penyusunnya, yaitu baryon dan meson. Partikel baryon merupakan partikel yang tersusun dari 3 quark dan memiliki spin kelipatan setengah, sehingga partikel ini disebut juga sebagai partikel komposit fermion. Partikel baryon selalu tersusun dari 3 quark yang memiliki warna yang berbeda-beda, yaitu merah, hijau, dan biru. Atau bisa juga dari 3 anti-quark yang memiliki anti-warna yang berbeda-beda, yaitu cyan, magenta, dan kuning. Partikel-partikel baryon dapat dikelompokkan melalui diagram 8-fold way, di mana pada diagram tersebut, lintasan diagonal menunjukkan nilai muatan listriknya, sedangkan lintasan horizontal menunjukkan nilai straightness atau keanehannya. Sebagai contoh, proton yang terdiri dari 3 quark, yaitu 2 up quark dan 1 down quark, karena up quark bermuatan listrik positif 2/3 dan down quark bermuatan listrik negatif 1/3, maka total muatan pada proton bernilai positif 1, dan proton diposisikan berada di garis diagonal paling kanan. Selain itu, karena up quark dan down quark tidak memiliki keanehan atau nilai strength-nya 0, sehingga total strength-nya menjadi 0, maka proton berada di garis horizontal paling atas. Jadi, posisi proton berada di perpotongan garis horizontal paling atas dan garis diagonal paling kanan. Tidak hanya proton, masih banyak lagi partikel-partikel baryon yang ada pada diagram tersebut, salah satunya neutron. Terdapat 2 macam diagram 8-fold way pada partikel baryon, yaitu diagram oktet seperti yang baru saja dibahas, dan diagram tersebut untuk partikel baryon yang memiliki spin setengah. Diagram yang lain adalah diagram dekuplet untuk partikel baryon yang memiliki spin 3/2. Partikel meson merupakan partikel yang tersusun dari 1 quark dan 1 anti-quark dan memiliki spin kelipatan bulat, sehingga partikel ini disebut juga sebagai partikel komposit boson. Partikel meson selalu tersusun dari 1 quark dan 1 anti-quark yang memiliki warna yang berlawanan, contoh hijau dengan magenta atau biru dengan kuning. Partikel-partikel meson juga dapat dikelompokkan dalam diagram 8-fold way. Sebagai contoh, partikel count plus yang terdiri dari 1 up quark dan 1 anti-quark strange. Up quark bermuatan listrik positif 2/3, strange quark bermuatan listrik negatif 1/3,
dan memiliki nilai strength negatif 1. Maka anti-quark strength bermuatan listrik positif sepertiga dan memiliki nilai strength positif 1. Muatan listrik total dari partikel count plus adalah positif 1, sehingga count plus berada di garis diagonal paling kanan. Selain itu, karena up quark tidak memiliki keanehan, dan anti-quark strength memiliki keanehan bernilai positif 1, maka keanehan total dari count plus adalah positif 1, sehingga partikel count plus ditempatkan pada garis horizontal paling atas. Jadi, posisi partikel count plus berada di perpotongan garis horizontal paling atas dan diagonal paling kanan. Terdapat dua macam diagram Erfurt-Wey pada partikel meson, yaitu diagram untuk partikel meson dengan spin 0 dan diagram untuk partikel meson dengan spin 1. Jadi, sudah terjawab ya, ternyata tidak hanya elektron, proton, dan neutron, ada banyak sekali partikel-partikel subatomik lainnya yang sudah dibahas tadi. Namun, sebenarnya masih ada banyak misteri-misteri alam yang belum terungkap, dan para peneliti sudah banyak memprediksi akan kemunculan partikel-partikel baru, salah satunya partikel Higgs singlet yang dapat menjelajah waktu.